Memang sekarang ini permintaan untuk pembudidaya banyak, tapi sekarang ini kami belum bisa memenuhi apa yang dipermintaan oleh pembudidaya. Jadi kami ke depannya berusaha untuk lebih memperbanyak sedapat mungkin yang orang pesan bisa kami penuhi, Pak. Meratus merupakan kawasan pegunungan yang menjadi sumber oksigen dan sumber air yang cukup besar di tenggara Pulau Kalimantan dan membentang melewati 8 dari 13 kabupaten di Kalimantan Selatan, yang salah satunya adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di bawah pegunungan Meratus terdapat sungai-sungai sebagai sumber kehidupan. Terbentang juga dataran rendah yang sangat luas dengan berbagai macam karakteristik, seperti gambut dan dataran rawa air tawar, yang jika dimanfaatkan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat luas. Suatu kebiasaan turun-temurun masyarakat Bumi Murakata Hulu Sungai Tengah dalam mengonsumsi berbagai olahan makanan berbahan dasar ikan lokal, seperti ikan gabus haruan, membuka lebar peluang bisnis budidaya ikan gabus haruan dengan skala budidaya untuk pembenihan maupun pembesaran. Masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mayoritas suku Banjar mempunyai kegemaran mengkonsumsi ikan lokal, salah satunya ikan gabus haruan. Makanan-makanan tradisional khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah menggunakan ikan gabus haruan sebagai bahan baku utama. Misalnya, ketupat kandangan, abon haruan, dan nasi kuning masak habang haruan. Harapan kami untuk keberlanjutan budidaya ikan gabus haruan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu agar dapat berkembang lebih luas, serta untuk pengembangan usahanya tidak hanya di bagian hulu dengan meningkatkan produksi ikan, bahkan bisa sampai ke bagian hilir berupa produk-produk hasil olahan. Pemanfaatan lahan budidaya ikan air tawar dengan luas 43.009 meter persegi dari total potensi lahan yang mencapai 1.026.800 meter persegi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menjadikan daerah ini sebagai salah satu pemasok ketersediaan ikan seperti patin, nila, hingga ikan gabus haruan berupa benih maupun ikan konsumsi di beberapa wilayah seperti Hulu Sungai Selatan, Tanjung, hingga beberapa daerah di Kalimantan Timur, dan tentunya untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah sendiri. Perkembangan ikan gabus haruan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkembang dengan baik, di mana Desa Mahang Baru yang sudah ditetapkan sebagai kampung haruan telah berhasil melaksanakan kegiatan pembenihan dan pembesaran ikan gabus haruan, dan desa tetangga yakni Desa Jamil juga telah melaksanakan kegiatan pembesaran ikan gabus haruan dengan menggunakan dana desa. Kelompok yang berperan serta dalam kampung gabus haruan sebanyak 4 kelompok, yaitu Pokdakan Mufakat, Pokdakan Mina Karya Pulantan, Pokdakan Mekarjaya, dan Pokdakan Pancar Jaya bersama dengan jumlah pembudidaya sebanyak 67 orang. Kegiatan pasca produksi yakni UMKM yang mendukung pasar ikan gabus haruan yaitu Poklahsar Paiwakan Banua Haruyan yang telah memproduksi hasil olahan ikan berupa abon gabus haruan dan albumin walau masih dalam skala tradisional.
Desa Mahangbaru yang terletak di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menjadi sentra budidaya ikan gabus haruan dan telah ditetapkan sebagai kampung perikanan budidaya gabus haruan dengan kearifan lokal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rahmat, salah satu anggota kelompok pembudidaya ikan gabus haruan pun mengakui dalam membudidayakan ikan gabus haruan, khususnya pembenihan, merupakan proses yang susah-susah gampang. Namun, ia tak memungkiri jika usaha budidaya gabus haruan sangat menguntungkan karena sangat diminati oleh masyarakat, baik itu benih maupun ikan konsumsi. Kami perkenalkan, nama saya Rahmat Riyadi, mewakili kelompok Mufakat Mahangbaru. Dulunya petani, Pak. Petani, selain petani juga ada pekebun jeruk. Kita melihat, Pak, dari perkembangan ikan-ikan lain, kita kayaknya tergiurnya di masalah di bibit, Pak. Bibit kan mudah, tapi itu gampang-gampang susah mulanya. Tergiur di situ di segi harga, juga untuk memperkembangkan di desa lain kan belum ada, Pak. Jadi kita sedapat mungkin untuk memajukan gabus haruan ini dan juga untuk memperbanyak haruan, Pak. Selain pada di alam. Kalau di alam masalahnya itu, Pak, tahapan, Pak. Kalau di musim kemarau agak berkurang. Tapi kalau di musim banyu mungkin banyak, cuma cara mendapatkan kan lebih sulit, Pak. Tapi kalau pembudidaya kan tergantung waktu, Pak. Kalau memang masih berlanjut mungkinan ada aja kayak itu, Pak. Gampang-gampang susah, Pak. Kalau gampangnya secara kita yang melaksanakan itu secara pengawinannya, Pak. Secara kawin alami itu yang gampangnya, Pak. Kalau yang susahnya itu merubah dari mulanya awal depnia atau kutu air merubah ke pelet itu, Pak. Susahnya. Saat mengawali usaha budidaya ikan gabus haruan, Rahmat dan anggota kelompok lainnya mengaku bingung bagaimana caranya. Hingga pada akhirnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mengajak ia dan anggota kelompok lainnya untuk berkunjung ke BPBAT Mandiangin untuk mendapatkan informasi teknologi budidaya ikan gabus haruan yang hingga saat ini mereka adopsi. Mulanya memang kita belum pernah, Pak. Tapi berkat bimbingan penyuluh, selain penyuluh juga dibimbing dari penyuluh dari BPBAT dari Mandiangin, Pak. Di situ kita beberapa hari diberi pelatihan, kita pelajari dan kita cermati, kita pelajari di sini. Ya alhamdulillah sedikit-sedikit bisa kita coba bisa membesarkan lah, Pak, benihnya itu. Nah, ini betina. Ini betina. Matang dulu. Matang dulu. Kalau yang ini jantan. Kalau ini tadi posternya jantan, agak panjang, ramping. Jadi awalnya kita persiapan dari kolam, terus sudah kolam digendapkan beberapa hari, terus kita kasih induk. Setelah induk itu menetas kurang lebih paling lama 10 hari, Pak. Jadi larva itu kita kasih kutu air atau dipnia, lalu kita pindahkan ke pendidiran ini, seperti ini, Pak. Nah, terus setelah ke pendidiran itu kita sedikit demi sedikit memberi pakan sama kutu air atau dipnia, atau bisa sama cacing sutra. Nah, setelah umur dari pendidiran diperkirakan umur yang bisa kita lepas ke pembesaran mungkin berkisar 1,5 bulan, baru kita pindahkan ke pembesaran, Pak. Di situ di pembesaran tuh kita rutin, Pak. Seperti di sini di pembenihan pagi dan sore itu kita beri makan, Pak. Kalau bulan ini yang dijual mungkin 3.500, Pak, bulan ini. Ukuran di segi tadi yang 35.000, yang 57 itu 1.500, yang agak besar itu 5.000 kemarin ada yang pesan yang besar, Pak. Iya.
Kalau benih, mungkin alhamdulillah sudah ada beberapa daerah yang membeli, Pak. Dari Tanjung, dari Kabupaten Kandangan, juga Berabai, juga ada daerah Berabai, HST juga, atau orang lokal bisa juga Pak membelinya. Untuk pemasarannya, kami biasanya kalau yang banyak Pak langsung ke pasar, Pak. Ke pasar agrobisnis di Berabai. Dalam keberlanjutan budidaya ikan gabus haruan di Kampung Gabus Haruan Hulu Sungai Tengah, peran penyuluh perikanan juga merupakan faktor penting dalam mengembangkan dan memberdayakan seluruh kelompok pembudidaya. Jadi kami mendampingi mereka di sini, 4 kelompok yang sudah ada. Kami melaksanakan pertemuan setiap bulan. Sudah kami susun jadwalnya, 4 kelompok tadi. Nah, di samping Pokdakan juga ada koperasi. Nah, jadi koperasi sini menangani di bidang budidaya. Kemudian dalam pengolahan. Jadi koperasi di sini sudah berbadan hukum, jumlahnya 26 orang. Itu aktif semuanya setiap bulan pertemuan. Kalau mereka dalam hal pengolahan di hilirnya, di bidang koperasi itu mereka sudah biasa membuat albumen. Bikin albumen, kemudian abon arwan dari koperasinya. Itu. Adanya pelaku usaha UMKM olahan ikan gabus haruan juga berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memproduksi kerupuk, abon, hingga albumin ikan gabus haruan yang banyak diminati oleh berbagai kalangan konsumen. Awalnya berdiri sejak 2021 akhir. Kami mendirikan kelompok, ada 15 anggota dalam kelompok Paiwakan Benua Haruyan. Misalnya kan di sana budidaya, kita yang pengolahan. Kita kan udah pasarnya udah ada. Satu kali produksi biasanya kami 20 kilo, 3 hari sekali kita produksi. Jadi dalam 1 minggu itu bisa 3 kali produksi, tergantung permintaan pasar. Kalau untuk pasar lokal misalnya kan kayak toko oleh-oleh kayak gitu. Tapi kalau untuk roti grosir itu kita rutin sebulan sekali Pak suplai. Kalau untuk albumin insya Allah kita udah kerja sama dengan bidan-bidan. Saya kan udah selama ini kan kayak gitu. Selain membuka lapangan pekerjaan, UMKM olahan ikan gabus haruan juga mendukung pengembangan usaha budidaya ikan gabus haruan yang berkelanjutan dari hulu ke hilir. Pada tahun 2021, kelompok budidaya ikan Mufakat mendapatkan revitalisasi sarana prasarana pembenihan ikan gabus haruan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan, melalui Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sebagai dukungan produksi benih ikan gabus haruan di Kampung Budidaya Gabus Haruan Hulu Sungai Tengah agar terus berkelanjutan. Kampung Perikanan Budidaya Ikan Gabus Haruan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan merupakan salah satu contoh hasil sinergi yang baik antara KKP melalui BPBAT Mandiangin, pemerintah daerah, penyuluh dan komponen masyarakat pelaku usaha budidaya. BPBAT Mandiangin memberikan intervensi berupa bantuan benih, calon induk, sarana dan prasarana produksi benih, serta pendampingan teknis dan telah dimanfaatkan dengan baik serta membanggakan oleh masyarakat. Semoga Kampung Perikanan Budidaya Ikan Gabus Haruan di Kabupaten HST dapat terus berkelanjutan dan lestari.
Hamas pamirah kasumadang Budak melati kambang ang sana. Biar pengkawa, biar pengkawa